Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sanadil azim dzil qalbir rahim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak jemaah yang berbahagia, sejak awal kami menyampaikan berkaitan dengan akidah dan akhlak. Kita mulai bicara dengan pokok-pokok akidah. Pokok-pokok akidah diungkapkan oleh Kangjeng Nabi ketika dialog dengan malaikat Jibril. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Lalu Rasul menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Itulah pokok akidah, yaitu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar, bersih, lurus. Kemudian keimanan kepada malaikat, kitab suci, para rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Mengimani rukun iman itu dengan lurus dan benar, itulah akidah Islamiyah kita. Menjaga akidah dimulai dari mengetahui, memahami makna beriman kepada yang 6 tadi. Menyimpang dari itu, maka itulah penyimpangan akidah. Bahwa kemudian muncul cabang-cabang dari hukum atau dari ilmu akidah ini, ya ada beberapa cabang. Di cabang itu dimungkinkan ada khilafiyah, tapi di pokok setiap penyimpangan adalah kesesatan. Bapak-bapak yang saya muliakan, saya anggap sementara uraian tentang keyakinan terhadap Allah dengan membahas sifat 20 sementara saya kira mencukupi. Tapi untuk menyegarkan pagi ini, kita lakukan dulu wujud qidam bersama-sama. Mudah-mudahan tidak keberatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu pokok keyakinan kita kepada Allah. Sifat yang wajib dalam ilmu akidah disebut pasti. Tidak ada peluang ketidakpastian. Oleh karena itu tidak boleh ragu terhadap sifat wajib yang ada pada diri Allah. Lawan dari itu supaya hati-hati adalah sifat mustahil. Jangan sampai ada sifat mustahil terlintas dalam hati kita melekat pada Allah. Sebab sifat itu pasti berlawanan dengan sifat yang wajib. Terakhir, sifat yang jaiz, yaitu Allah boleh menciptakan alam ini, boleh tidak.
Jadi kehadiran kita ini tidak ada beban bagi Allah sebetulnya. Itu betul-betul mutlak terserah Allah menciptakan atau tidak. Itu sifat jaiz. Bapak-bapak yang terhormat, sementara itu sekarang saya akan melangkah kepada makrifat yang kedua, makrifatum bir rasul, makrifatum bir rusuli, makrifat terhadap rasul sesuai dengan urutan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Imam As-Sanusiyah. Nah, kalau Bapak bisa lihat di fotokopi, kitab Sanusi ini adalah seorang pakar tauhid, fakal akidah, ilmu akidah. Tahun berapa beliau itu ya? Saya lihat tahun 875 wafatnya. Jadi generasi berbarengan dengan Imam As-Suyuti dan sebagainya. Dia mengungkapkan bahwa dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, maka dari situ pasti harus yakin terhadap malaikat, harus yakin terhadap kitab suci, harus yakin terhadap hari akhirat, harus yakin terhadap qada dan qadar. Dari keyakinan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Jadi rukun iman yang 6 itu kalau disimpulkan 2 saja yang dibaca kita dalam 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu orang masuk Islam sah Islamnya kalau sudah mengucap dan meyakini 2 kalimat syahadat. Boleh disimpulkan sesuai dengan analisa dari Imam As-Sanusi bahwa dari yakin terhadap Nabi Muhammad pasti di dalamnya ada yakin terhadap rukun iman yang lain. Kenapa? Karena Kangjeng Nabi Muhammad lah yang mengajarkan itu semua. Mengajarkan tentang adanya malaikat, mengajarkan tentang adanya kitab suci, mengajarkan adanya tentang hari akhirat, qada dan qadar, bahkan banyak lagi. Dari mana kita mengetahui? Dari Kangjeng Nabi Muhammad. Yakin terhadap Nabi Muhammad, maka akan yakin terhadap semuanya. Kalau tidak, yakin terhadap Nabi Muhammad, tetapi tidak yakin terhadap kitab suci. Nah, kitab suci itu adalah harus dibuang 200 ayat. Ada yang bilang begitu ya? Pernah dengar Pak? 200 ayat Al-Quran dihapus saja. Tapi itu orang murtad sih. Sapudin Ibrahim. Berarti bohong dia beriman kepada Nabi Muhammad kalau tidak percaya kepada kitab suci, tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada akhirat dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang menyampaikan, dan kita yakin Nabi Muhammad sebagaimana Nabi dan Rasul yang lain pasti dalam penyampaian berbagai halnya adalah benar. Itulah yang disebut dengan siddiq. Kalau sudah meyakini sidiknya para rasul, para nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW, maka seluruh pemberitaannya yang datang dari Kangjeng Nabi kita benarkan, tidak ragu sedikit pun. Itulah maka kita kenal sekarang, kita urai sekarang berkaitan dengan ma'rifatum bir rasul, yastamilu ala ma yajibu lil anbiya wa ma yastahillu fi haqqihim wa ma yajuzu alaihim. Seperti kepada Allah kemarin kita begitu uraiannya, ada wajib bagi Allah, ada mustahil, ada jaiz. Demikian juga terhadap para rasul. Saya tulis ini fayastamilu ala ma yajibu lil anbiya. Mengimani rasul pertama atau meliputi satu ma yajibu lil anbiya. Oh, fotokopinya kurang ya. Aduh, mohon maaf nih. Cuma fotokopi malam-malam. Satu, ma yajibu lil anbiya, sesuatu atau hal-hal yang berkaitan sifat pasti pada rasul alias wajib, bahkan kepada seluruh rasul. Kemudian wa ma yastahillu fi haqqihim, hal-hal yang mustahil pada para rasul. Dan yang ketiga wa ma yajuzu alaihim, hal-hal yang wenang, hal-hal yang boleh saja
ada pada para rasul. Sama seperti kita kemarin menguraikan tentang makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenarnya. Nah, itu mohon maaf yang saya lingkarin pakai putar-putar itu qaul dari Imam As-Sanusiyah. Qauluna Muhammadur Rasulullah fayadkhulu fihil iman bisairil anbiya wal malaika wal kutub wal yaumil akhir. Begitu tulisan Syekh Sanusiyah di dalam kitab Sanusi halaman 47. Jika kita beriman kepada Nabi Muhammad, maka apapun yang diberitakan oleh Nabi Muhammad terhadap rukun iman dan lain-lainnya pasti kita yakini. Bapak yang terhormat, berangkat dari keyakinan bahwa Rasulullah pasti benar seperti Rasul lain, maka seluruh pemberitaan itu adalah benar. Saya menulis di sini sifatul wajibah, sifat yang wajib pada para rasul, lalu lawannya al-mustahil. Jadi tulisan ini sama dengan tulisan saya waktu menguraikan sifat Allah. Mudah-mudahan fotokopinya tidak disimpan paling bawah di rumah. Apalagi kalau dipakai bungkus kulit kacang. Jangan sampai, karena ada hal yang penting. Mudah-mudahan tuan-tuan simpan itu ya, kalau berkenan, supaya diingat secara ringkas akidah, pokok akidah kita. Sekarang pokok akidah dengan beriman kepada para rasul. Kita sama-sama tahu, diuraikan oleh para pakar ilmu aqaid, sifat yang wajib pada rasul yang pertama adalah siddiq, as-sidqu. Ini adalah sifat yang pasti para rasul. Apa yang dimaksud dengan benar? Mutabaqatu khairihim lil waqi. Mutabaqatu khairihim lil waqi. Bersesuaiannya apa yang dikabarkan oleh para rasul dengan fakta. Itu namanya benar. Kalau tidak sesuai dengan fakta itu bohong, yaitu kizib. Tidak sesuai dengan apa adanya, dengan fakta, itu namanya bohong. Jadi sidiknya para nabi, para rasul, apapun yang diberitakan, apapun yang diajarkan adalah benar. Kita tidak boleh ragu sedikit tentang itu. Jadi kalau tuan-tuan terima Al-Quran dari siapa? Dari Rasulullah. Quran itu kita terima dari Rasulullah seutuhnya, dari bab yang pertama huruf bismillah sampai sin huruf minal jinnati wan nas. Tidak boleh ada satu pun yang tuan-tuan ragukan kebenarannya, karena datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti setelah iman kepada Nabi, iman juga kepada kitab suci. Seluruh hadis Rasulullah yang diuraikan atau yang ditetapkan oleh para ahlinya adalah sahih dari Rasulullah. Tidak boleh kita meragukan kebenarannya, karena berita itu sah. Sah itu bukan bohong, sah itu tidak meragukan, maka kita wajib mengimani kebenarannya, karena Rasul tidak mungkin berbohong. Yang berbohong itu pasti kalau ngaku nabi, nabi bohong, nabi palsu. Contohnya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Dia ngaku-ngaku nabi, tapi jelas bohongnya, walaupun agak ngeyel, dan banyak pengikutnya lagi. Lumayan pengikutnya di Yamamah itu, sehingga waktu Rasul wafat dia masih ada. Abu Bakar As-Siddiq yang bertindak, harus tindak orang-orang murtad ini, ya. Alhamdulillah ternyata ditaklukkan oleh Jenderal Khalid bin Walid, Jenderal bintang 5 ya, nggak pakai bintang dulu Maya, tapi berhasil menghancurkan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah dan para pengikutnya. Walaupun mereka punya kekuatan juga waktu itu, akhirnya ditaklukkan juga. Nah, jadi para nabi pasti benar dalam pemberitaannya, benar dalam penyampaian ajarannya. Kalau nabi tidak benar yang disampaikan, maka merembet kepada Allah
dianggap tidak benar juga. Kenapa? Sebab yang disampaikan oleh para nabi adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil naklinya, dalil aklinya, dalil logikanya, jika para nabi para rasul bohong, maka naik ke atas berarti Allah juga bohong. Kalau begitu, karena pemberitaan tentang para nabi juga diberitakan dari Allah Subhanahu wa taala lewat kitab suci dan lain-lain. Nah, yang terhormat, jadi itu sifat sidik. Yang kedua, sifat wajib al-amanah. Kita sudah sama-sama tahu amanah itu adalah sering diterjemahkan sebagai terpercaya, kebalikan dari khianat. Jadi apa yang dia tugaskan kepadanya dilakukan sesuai dengan apa yang ditugaskan sebaik-baiknya. Maka ketika Rasulullah SAW mengakhiri tugasnya, kira-kira tinggal 2,5 bulan lagi wafat, maka di pidato beliau di Arafah, beliau sampaikan di hadapan 114.000 jemaah haji di Arafah tentang tugas beliau yang beliau sampaikan. Kata Rasulullah, apakah apa yang Allah perintahkan sudah kami sampaikan? Sahabat semua menjawab, telah disampaikan ya Rasulullah. Jadi itu namanya amanah telah ditunaikan oleh Nabi Muhammad dengan sempurna sejak awal diangkat jadi nabi sampai beliau selesai menunaikan tugas. Yang nampak dari al-amanah adalah hifzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi fahum maksumuna an jami'il ma'asil muta'allaqati bi zahiril badan wa maksumuna an jami'il ma'asil mutaqallati bil batini. Jadi yang nampak dalam pribadi seorang yang beramanah adalah lahir batinnya terjaga dalam melaksanakan tugas itu. Tidak ada pembangkangan lahiriah, tidak ada pembangkangan batiniyah. Itulah Nabi. Amanah itu tidak ada pembangkangan batiniyah, tidak ada pembangkangan lahiriah. Kenapa? Sebab ada yang pura-pura alim, pura-pura baik gitu ya, pura-pura taat, tapi hatinya kagak. Itu bukan amanat itu. Dilakukannya tapi ngedumel-dumel. Ya, sambil ngomel-ngomel dilaksanakan juga. Itu belum amanah. Para nabi menunaikan tugas lahir batinnya utuh, melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, ya, dengan ridho sempurna. Jadi amanah menjaga nampak pada pribadi orang yang taat melaksanakan apapun yang diperintahkannya, tinggalkan apapun larangannya secara tulus lahir maupun batin. Itulah tuan-tuan amanah. Jadi saya ingat waktu peralihan dari orde lama ke orde baru. Kita tahu bahwa para pemimpin kita di orde lama itu merasa menjalankan konstitusi juga. Tetapi terbukti beberapa fakta itu ada penyimpangan. Boleh jadi penyimpangannya sifat batin, sifatnya batin, pura-pura atau bagaimana atau disembunyikan. Lahiriahnya menampakkan sebagai orang yang taat konstitusi, tapi di bawah itu dia mengkhianat juga. Nah, ini berarti tidak lahir batin. Mengungkapkannya, saya cinta NKRI, saya taat Pancasila Undang-Undang Dasar 45, tetapi kok disimpangkan hakikat dari konstitusi dan filosofi bernegara itu. Maaf, ini dialami oleh orde lama. Oleh karena itu orde baru merubah itu supaya betul-betul amanah itu lahir batin ditunaikan. Keluarlah kata-kata ampera, amanat penderitaan rakyat. Jadi amanat yang dimaksud adalah hakikat melaksanakan perintah yang ditaati oleh lahir dan batinnya. Kalau cuma lahiriah, belakangan disebut itu kemunafikan dong, pura-pura taat tapi hatinya tidak. Nah, ini waspada terhadap kemunafikan, karena itu penyakit yang sulit ditanggulangi. Termasuk pada zaman Rasulullah, penanggulangan orang-orang munafik adalah belakangan. Yang pertama menghadapi orang kafir dulu, tapi orang munafik belakangan saja.
Tidak mudah menghadapi orang munafik. Nah, jadi amanah yang dimaksud adalah kejujuran yang ada pada para nabi dan rasul lahir batin. Tidak ada kontradiksi antara sifat baik lahir dengan sifat baik batinnya. Nah, maka di kitab-kitab diuraikan. Contohnya taat lahir ya mengamalkan sholat, puasa, haji dan sebagainya. Contoh taat batin, ikhlas, ridho, sabar, syukur. Nah itu batin itu. Nah orang amanah melengkapi sifat-sifat itu dalam hatinya dan dalam lahiriahnya. Sifat ini pasti ada pada para rasul. Yang ketiga, tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Tabligh, kita sering meringkasnya jadi tabligh saja. Nomor ketiga sifat tabligh. Tapi lengkapnya itu tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Menyampaikan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada makhluk. Karena ada yang oleh Allah tidak diperintahkan disampaikan. Jadi Bapak jangan heran kalau membaca salah satu hadis dari Abu Hurairah dalam Imam Bukhari. Abu Hurairah pernah mengatakan ada yang kami tidak sampaikan kepada kalian. Jadi jangan wah kalau gitu ini khianat, nggak disampaikan semua pemberitahuan Allah kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Ada yang wajib disampaikan, ada yang cukup untuk Nabi Muhammad saja. Itu, nah ini tentu jarang diungkap ini. Tahunya semuanya sudah disampaikan. Semua yang diperintahkan untuk disampaikan telah disampaikan. Ya, jadi ada hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah tidak sampaikan, maka Rasul tidak menyampaikannya juga. Kita tidak tahu apa isinya, tapi pasti sesuai dengan kebijakan Allah yang maha bijaksana. Pasti hal-hal seperti itu ya. Nah jadi Rasulullah adalah menyampaikan apa yang wajib diperintahkannya. Bi khilafi ma umiru bi kitmanihi wa ma khuyyiru fi. Bukan yang oleh Allah diperintahkan untuk tidak disampaikan atau boleh disampaikan, boleh tidak. Nah, jadi ini tentang apa yang Rasul terima dari Allah. Bapak Ibu yang terhormat, andai kata semua disampaikan, mungkin nggak muat, kita nggak bisa memahaminya. Bayangkan Nabi Muhammad Mi'raj. Apa kira-kira pengalaman Mi'raj, Pak? Pengalaman di dunia saja dari Mekah sampai Palestina itu luar biasa kisah itu, dan pengalaman Rasul disampaikan kepada kita. Lalu bagaimana yang Rasul temukan, ketahui di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enggak ada 8 ya 7 Sidratul Muntaha, kemudian Raf, Mustawa, Maqam Qaba Qausain au Adna. Rasul tahu itu semua dari Allah. Enggak nampung kita Pak kalau ilmu itu disampaikan kepada kita semuanya. Maka Allah bijaksana, apa yang wajib disampaikan sampaikan, yang tidak wajib tidak usah, itu untuk kau saja Muhammad. Jadi ada ilmu seperti itu. Tetapi yang wajib disampaikan sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Itu namanya sifat tabligh. Kita sering menyebutnya tabligh. Yang terakhir, para rasul, lebih-lebih Kangjeng Nabi Muhammad tentunya memiliki kecerdasan akal dan pikiran sehingga layak menjadi nabi dan rasul sebagai perantara dari Allah dalam menyampaikan hukum-hukumnya. Kebayang nggak kalau nabi itu bodoh? Misalnya IQ itu berapa yang pintar tuh ya? Saya nggak tahu nih. IQ pintar, IQ rendah. Kebayang nggak kalau nabi itu bodoh? Lalu Allah pilih menyampaikan, wah salah-salah. Maka pasti seluruh para rasul itu adalah cerdas, fatona, mampu menangkap apa yang Allah wahyukan kepadanya. Bahkan para rasul mampu menyampaikannya seperti apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. At-tayqidhu li ilzamil khusumi wa ibtali da'awihim al-batilah. Untuk apa fatonah para nabi para rasul? Adalah untuk mencerdaskan,
untuk membangunkan kemampuan berpikir dalam rangka apa? Liilzamil khusu', untuk menangkal bantahan musuh-musuh, wa ibtali da'awihim, dan kebatilan-kebatilan yang disampaikan oleh orang yang tidak beragama. Maka kalau tuan-tuan baca Al-Quran, betapa banyak Al-Quran perdebatan yang diungkapkan oleh orang-orang bodoh, lalu dibantah oleh kitab suci yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya. Terjadi jidalul. Maka ada ilmu tersendiri dalam ulumul Quran, jidalul Quran. Kita tahunya Quran itu asbabun nuzul. Oh tidak, ada 15 cabang hukum dalam ulumul Quran. Di antara jidalul Quran. Jadi pelajari baik-baik ayat jidal, ayat perdebatan yang diungkapkan oleh Al-Quran, yaitu mendebat orang-orang yang tidak mau beriman. Nah, para nabi itu mesti fatona, mesti cerdas menghadapi itu. Wah, kalau Bapak baca panjang ceritanya nih, banyak bagaimana Kangjeng Nabi Daud memecahkan satu problem hukum pada zamannya. Cerdas. Tapi ternyata ada juga yang lebih cerdas dari Nabi Daud. Siapa? Anaknya sendiri, Nabi Sulaiman. Kalau Bapak sudah khatam Quran, ketemu tuh kisah itu. Ternyata Nabi Sulaiman lebih cerdas lagi, lebih tepat lagi dalam memutuskan hukum. Ya, nah itulah kecerdasan para nabi dan para rasul. Nah, maka ada keterangan selanjutnya, subitatul fatanatu lil jami'il anbiya. Sifat fatona ada pada semua nabi. Nabi semua fatona. Wa illam yakunu rusulan, walaupun mereka bukan rasul. Nah, kita sama-sama tahu ada berapa nabi, ada berapa rasul yang disebut di Al-Quran dan yang tidak disebut. Nanti lembar kedua saya tulis di belakang. Kemudian para nabi saja sudah pasti cerdas. Siapa nabi itu? Nabi itu sering definisikan oleh para ulama adalah manusia-manusia pilihan Allah yang diberi wahyu tetapi tidak membimbing umat secara langsung dalam pelaksanaan syariat agama. Jadi hanya kepentingan pribadi kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga beliau itu adalah manfaat bagi rakyat, tetapi tidak memimpin umat. Contohnya Nabi Khidir, mungkin pernah dengar ya. Nabi Khidir itu ilmuwan cerdas. Nabi Musa saja belajar ke situ, tapi tidak punya umat Nabi Khidir. Yang punya umat siapa? Nabi Musa. Jadi Nabi ada seperti itu. Nabi Khidir, kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Sis, ya. Nabi Sis termasuk Rasul ya. Nabi Samuel, pernah dengar kan Nabi Samuel? Nggak populer di kita ya. Nabi Daniel. Jadi itu adalah nabi-nabi bukan Rasul. Nah, baiklah hormat. Jadi kecerdasan itu diberikan Allah kepada para nabi walaupun bukan Rasul, ya. Bal anbiya faqat, tapi nabi saja. Na'am al-wajibul anbiya mutlaqul fatanah wa amma rasul fal wajibu lahum kamalul fatanah. Jadi kalau para nabi itu fatanah saja, kalau para rasul kamalul fatanah, sempurna kecerdasannya, karena dia mengemban tugas memimpin umat, menyampaikan syariat. Maka para rasul kecerdasannya di atas kecerdasan para nabi. Memang kalau ngomong kecerdasan bertingkat-tingkat, Pak. Ya, kecerdasan orang bertingkat-tingkat. Di kalangan para nabi begitu, di kalangan para sahabat juga begitu, bertingkat-tingkat sesuai dengan anugerah Allah kepada masing-masingnya. Tapi nabi dan rasul pasti fatonah. Bapak Ibu hormat, kita bicara akidah terhadap nabi, tapi judul kita akidah dan akhlak. Nah, untuk akhlak adalah semua kita. Oleh karena itu jangan heran kalau para guru, para kiai kita menasihatkan ini sifat mesti dimiliki oleh kita. Walaupun rata-rata orang bilang pemimpin kita, sebetulnya bukan pemimpin pun, sebut saja kita pemimpin kecil-kecilan juga sama ini. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Sama, Pak. Ketua masjid juga sama begini. Ketua RT juga sama.
Ketua rumah tangga, bukan ketua, kepala ya. Kepala rumah tangga juga sama. Jadi antara akidah kita kepada Rasul, khususnya dalam hal ini sifat wajib pada Rasul, tidak ada sifat mustahilnya, maka sifat ini mesti menjadi sifat umat yang beragama. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus memiliki ini, wajib memiliki sifat sidik. Jadi jangan yang penting sidik para nabi, kita bukan nabi. Kan suka ada bilang begitu. Itu kan Pak Ustadz para nabi, kita bukan nabi. Kalau sifat kebaikannya itu mesti diikuti. Maka kita sama-sama tahu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tiap maulid itu pasti dibaca itu. Pada di Rasul ada teladan yang baik. Jangan ngomong doang, sebut teladan yang baik, tapi kita nabi-nabi kita rasul-rasul kita harus kita mengikuti teladan para nabi, para rasul, khusus Kangjeng Nabi Muhammad, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat utama bagi setiap insan. Akhlak mulia ada di sini. Sidik, benar dalam hubungannya kita terhadap Allah, benar dalam hubungannya terhadap makhluk Allah, benar dalam hubungannya terhadap diri kita sendiri. Amanah juga demikian. Besar kecilnya amanah yang dipukul kepada kita, kepada masing-masing kita memang tidak sama. Amanah bebankan kepada Rasul luar biasa, Pak. Tapi kita juga memikul amanah. Bapak-bapak yang jadi suami dari istri, Rasul sampai pesannya dalam khutbah itu. Ya ayuhan nas, ittaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Jelas Rasul mengatakan, wahai saudara-saudara kaum laki-laki, para suami, ittaqullaha fin nisa, kamu bertakwa kepada Allah hubungannya dengan istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian ngambil istri itu memikul amanah dari Allah. Jadi amanah itu bukan untuk Rasul saja, untuk semua yang berakal, yang ada akalnya, itu memikul amanah sesuai dengan amanah yang diberikan kepada masing-masing, cakupannya, beban dan sebagainya. Itu wajib ditunaikan amanah itu. Sebaliknya jangan sampai khianat. Nauzubillah min dzalik. Manusia paling buruk barangkali manusia yang khianat itu. Pasti drop itu derajatnya menjadi asfalus safilin, serendah-rendahnya orang. Manusia yang tidak memikul amanah, yang khianat. Demikian juga tabligh. Sering diartikan tabligh itu komunikatif kalau untuk kita. Artinya kita berkomunikasi baik dengan sesama. Kalau Rasul menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, itu kan dikomunikasikan kepada umatnya. Bahkan problem-problem umat diterima juga oleh beliau, dipecahkan, dibimbingkan kepada mereka. Itu perluasan dari makna tabligh. Nah, kita sebagai umat manusia juga harus berkomunikasi sama kita dengan baik. Jangan ngerem sendirian di kamar saja, nggak pernah ketemu orang. Tidak ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Rugi, Pak. Maka surat Wal Asri itu 4 kunci terbebas dari kerugian. Nah, kan diawali dengan rugi ya. 4, Pak. 1 iman, 2 amal soleh, 3 watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Itu komunikatif namanya. Kita berinteraksi dengan orang lain dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kebenaran itu dasar sebagai prinsip, kesabaran itu adalah akhlak. Akhlak baik ya. Jadi komunikatif. Nah, sifat tabligh ini kita kaji sebagai sifat wajib para nabi, para rasul, pasti ada pada beliau-beliau ini, harus juga diikuti oleh kita. Kemudian alhamdulillah saya kira ya, kita selama ini juga menjalani ini semua. Dan fatonah, kecerdasan, walaupun mungkin levelnya berbeda-beda, tapi kecerdasan itu yang sering disebut isi dari otak. Kecerdasan isi dari otak kita punya isi itu. Bahkan kalau tidak salah ulama kontemporer Rashid Ridho menulis tafsir, satu diantaranya hidayah Allah itu ada 4. Satu adalah hissi.
Hissi itu panca indera. Dengan panca indera kita bisa melangkah, bisa bertindak lebih baik. Tidak punya panca indera, kita tidak bisa berbuat baik. Yang kedua adalah gharizah. Gharizah itu adalah insting. Alhamdulillah punya insting, Pak. Kalau tidak punya insting kita celaka. Mau ketabrak motor, tin, lompat, nggak usah mikir dulu. Nggak usah udah tin, saya lompat, jangan, nggak usah. Insting itu sudah main otomatis. Itu hidayah Allah. Nah, yang ketiga kata beliau adalah akal, kecerdasan. Dengan kecerdasan kita bisa memilah-milah mana baik mana buruk. Lalu muncul iradah dari diri kita, pilih mana untuk kita laksanakan. Itu adalah dari kecerdasan akal. Maka rawat kecerdasan ini baik-baik. Oleh karena itu kenapa dalam Islam itu diharamkan khamar? Karena khamar merusak kecerdasan, merusak otak. Kayak orang gila kalau orang mabuk, hilang akal. Islam menghormati setinggi-tingginya kecerdasan akal. Rawat itu kecerdasan ya. Kalau menggunakan istilah Rocky Gerung, jangan jadi orang dungu katanya. Kepalanya kosong, tidak ada isi kepala. Nah, itu istilah populernya lah yang. Tetapi Islam memang menghormati akal. Bahkan ada hadis, tapi saya juga tidak tahu, ada orang bilang ini bukan hadis. Ad-dinu aqlun, la dina liman la aqalalah. Ini wallahu alam, saya belum meneliti ya sejauh mana ini. Jadi agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Benar juga, orang gila kan nggak kena hukum syara, nggak kena hukum, nggak kena beban hukum apa-apa ya. Nah, jadi fatona ini rawat baik-baik. Kecerdasan kita harus diasah baik-baik. Kemudian gunakan untuk memperdalam keimanan, untuk memperluas cakrawala pemikiran, dan untuk dapat mengambil langkah-langkah terbaik. Itu semua dimulai dari kecerdasan akal setelah keimanan ya. Nah, jadi sering dikaitkan kecerdasan manusia itulah yang membuat manusia dilebihkan dari makhluk yang lain, yaitu Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Bapak-bapak yang terhormat, dari 4 sifat yang kita yakini sebagai sifat wajib para rasul, ya, kemudian dikaitkan dengan akhlak, itu harus menjadi akhlak kita semua. Lalu ada satu yang dirumuskan oleh para ahli aqaid, sifat jaiznya para nabi dan para rasul, yaitu al-a'radul basyariyah, yaitu sifat kemanusiaan allati la tu'di ila naqsin fi maratibihimil 'aliyah, yang tidak mengurangi martabat luhurnya para nabi dan rasul, tetap dia manusia. Apa itu? Makan, minum, tidur, kalau kerja banyak capek, ya sama seperti manusia yang lain. Nah, ini di dalam akidah Islamiyah untuk membatasi kecenderungan manusia suka ada yang berlebihan. Saking hebatnya itu Nabi dianggap Tuhan. Nah, itu dia. Maka tidak, dalam Islam setinggi apapun Nabi atau Rasul, kemuliaannya tetap basyariyah, tetap manusia. Maka dalam tasyahud kita yang lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti tetap manusia rasul itu, hanya hamba Allah dan utusannya. Maaf, karena sudah beberapa kali itu berlebihan orang-orang terdahulu dari kita. Orang-orang Yahudi hampir-hampir menyebutkan Uzair itu anak Tuhan. Begitu kata Al-Quran dan begitu memang sejarahnya. Saking hebatnya Uzair, Ezra kalau kata mereka bilang dia adalah anak Tuhan. Kata siapa? Orang Yahudi. Apa sih kehebatan Uzair? Ternyata Uzair itu orang yang menemukan kembali Taurat setelah sekian abad lenyap. Taurat itu lenyap. Taurat Musa lenyap. Berabad-abad. Ternyata dapat dihimpunkan kembali dengan mukjizatnya Nabi Uzair. Nabi ya.
Kemudian juga Uzair juga seperti Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah, mukjizatnya. Maka orang Yahudi, wah ini Tuhan nih. Maka Quran menyebutkan, orang Yahudi menyebutkan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Itu berlebihan. Nah, ternyata itu Yahudi pun diikuti oleh orang Nasrani. Itu mah tidak kalau Uzair masih sayup-sayup lah beritanya, tidak populer ya. Tapi kalau Yesus, wah itu sampai sekarang itu orang menyebutnya Tuhan Yesus. Jadi di mana batas makhluk dan khalik, mereka kabur. Maka di dalam akidah Islamiyah dipertegas para nabi, para rasul memiliki sifat jaiz a'rad basyariyah, tetap manusia dengan segala sifat-sifat kemanusiaannya. Kalau tidak makan dia lapar. Padahal Nabi Isa juga makan itu. Nabi Isa makan, puasa, bahkan pernah memetik buah ara, ya. Jadi a'rad basyariyahnya nampak. Kenapa kok sampai dibilang Tuhan? Nah itu berlebihan ya. Maka Islam dalam akidahnya sudah ditempatkan ilmu ini pada tempat yang proporsional. Sikap kita terhadap Allah seperti apa, sifat kepada para nabi, para rasul seperti apa. Maka sifat jaiz juga jangan dilupakan gitu ya. Karena ada kecenderungan manusia yang pikirannya tidak cerdas, terlalu gampang dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya yang lain. Itu kadang-kadang para nabinya dipertuhankan. Barangkali mohon maaf orang Buddha juga begitu. Siddhartha Gautama dianggap juga titisan Tuhan, gitu kan. Orang Hindu Krishna itu kalau di Jawa itu adalah pamannya Pendawa ya. Nah ini orang Jawa, pamannya Pendawa itu adalah Krishna, Batara Krishna. Tapi kalau di India, Krishna itu memang betul-betul dewa Tuhan yang mengayomi umat, mengayomi makhluk gitu. Itu Krishna itu ada patungnya, selalu diibadah, disembah-sembah. Masih mendinglah di Indonesia yang masih suka cerita-cerita itu. Krishna itu cuma ditempatkan sebagai dewa juga sih ya, dewa Krishna ya. Nah, tetapi kelihatannya tidak bersifat ketuhanan, hanya sekedar mengayomi saja. Nah, Islam menempatkan atau meluruskan akidah dengan benar. Maka mengimani ilmu ini insya Allah kita selamat ya. Sifat Rasul yang 4 ditambah sifat yang mustahil kebalikannya. Satu lagi adalah sifat jaiz a'rad basyariyah. Walaupun sifat kemanusiaan tapi tidak merendahkan martabat mulianya. Maka beliau menikah, beliau punya putra, punya putri ya. Kalau sedang capek beliau istirahat, karena itu sifat kemanusiaannya. Tapi kemuliaan kerusulannya tidak terkurangi oleh sifat-sifat tadi. Nah, tuan-tuan hormat, dari itu semua maka disimpulkan oleh kitab Tijanud Darori tentang aqaid, tismu aqaid tata'alluq birrusul alaihi wassalatu wassalam. 9 sifat berkaitan dengan para rasul, wa ihda wa arba'una tata'alluqu bil ilahi subhanahu wa ta'ala. 41 berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fal jumlatu khamsuna aqidah, jumlahnya 50 akidah. Yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha bi adillatiha. Kata Imam Ibrahim Al-Bajuri, pakar ilmu aqaid yang dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, maka wajib bagi setiap mukallaf untuk makrifat terhadap sifat-sifat yang 50 itu. Memahami, mengetahui, meyakini dengan sebaik-baiknya tentang sifat itu dengan dalil-dalilnya. Nah, cuman dalil ini ada 2 cara mengambil dalil. Satu dalil nakli, dikutip dari firman-firman Allah. Kedua dalil akli, logika yang membenarkan sifat-sifat tadi. Tuan-tuan yang terhormat, akhirnya saya sampaikan, karena sudah dibahas sifatnya, sekarang pribadinya atau rasul-rasul yang disebut oleh Al-Quran, yang kita tidak boleh tidak tahu. Paling tidak tahu ya. Jangan ada orang Islam dikatakan Idris, oh Pak Idris mah itu yang jualan sayur di pasar.
Nabi. Nah, ada orang Muslim itu masih belum akrab dengan nama-nama para nabi, para rasul. Yang kita dianjurkan ucapkan salam kepada mereka. Kalau Bapak habis doa penutup doa, wassalamun alal mursalin, ya. Seluruh rasul kita ucapkan salam, alaihi salam. Setiap rasul disebut kita ucapkan alaihi salam. Itu adab kita kepada para rasul, ya. Nah, berarti ada akidah yang harus kita mantapkan terhadap para rasul. Nanti dampaknya akan sampai kepada akhlak. Bahkan mungkin kalau dirinci akhlaknya akan jadi sangat luas. Saya cantumkan 25 nabi. Jadi mohon maaf sekali ya Bapak, saya bukan ngajarin anak-anak. Aduh, aku dianggap anak nih, ngaji Debetul Izzah sama Pak Holis ini kamu dianggap anak-anak TK nih. Kok saya diajarin sifat 20, diajarin nabi-nabi. Mohon maaf ya kepada Bapak, saya tidak mengecilkan Bapak-bapak, tidak menganggap sepele Bapak-bapak. Tapi saya berpengalaman juga di pengajian, banyak yang belum paham juga terhadap para nabi itu. Ya, nabi ini itu siapa dan sebagainya itu banyak sekali. Di beberapa majelis taklim itu ada yang masih polos-polos aja itu, tidak mengenal itu, ya. Nah, maka di sini perkenankan saya mencantumkan 25 nama nabi, ada tulisan Arabnya, ada tulisan Latinnya. Dimulai dari Allah menciptakan Nabi Adam. Maka di atas saya mengutip ayat 30 dan ayat 38 dari Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Itu adalah Allah awal menciptakan manusia. Yang kemudian kita tahu yang diciptakan pertama Kangjeng Nabi Adam. Dan kemudian dilengkapi oleh istrinya yaitu Siti Hawa. Lalu dari Nabi Adam ke Siti Hawa berketurunan banyak sekali. Sebelum atau pada saat diturunkan ke bumi ada pesan dari Allah. Qul nahbitu minha jami'a. Kalian Adam, Hawa turun dari surga ke bumi semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Manakala telah datang kepada kalian dari aku petunjuk. Jadi Allah mengingatkan bahwa kau turun ke bumi, kau akan berketurunan, kalian akan jadi manusia yang sangat banyak. Ya, dari waktu ke waktu. Nah, lalu manusia itu nanti gimana nih? Bahagia atau sengsara? Selamat atau celaka? Maka Allah berikan pembekalan. Saya menyebutnya ayat 38 pembekalan pertama dari Allah kepada manusia. Manusia pertama yang akan beranak berketurunan menjadi sekian triliun jumlahnya. Qul nahbitu minha jami'a. Turun kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka manakala datang kepada kalian dari aku huda, faman tabi'a hudaya, siapa ikut hudaku itu, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kamu selamat, tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada artinya selamat dunia, selamat akhirat, masuk surga kembali. Pertanyaannya, huda itu apa atau siapa? Nah, inilah para ulama tafsir yang dimaksud huda yang akan menyelamatkan manusia dari abad ke abad. Ada yang mengatakan kitab suci, ada mengatakan rasul, para rasul. Jadi sejak awal Nabi Adam alaihissalam Allah sudah menyampaikan, kalian umat manusia beranak berketurunan banyak, lalu kamu akan ada yang celaka, ada yang selamat. Tapi siapa yang selamat, ikutin petunjuk dari aku. Siapa itu? Allah dari zaman ke zaman mengutus rasul demi rasul. Maka berderetlah dari awal sampai akhir para nabi, para rasul, petugas Allah. Petugas Allah, ya. Nah, dari Nabi Adam maka saya tentukan semuanya, Pak. Mohon maaf ya, saya ulangi, saya tidak menganggap Bapak anak sekolah dasar, tapi kita tetap dari dasar sampai ke tingkat manapun keyakinan ini sama, yaitu meyakini para nabi dan rasul. Dan 25 ini namanya disebut oleh Al-Quran. Sementara ada nabi dan rasul tidak disebut oleh Al-Quran. Kalau tidak disebut, mana tahu ada nabi yang lain. Quran yang nyebutin gitu. Apa kata Quran? Nah, saya kutip di bawah surat An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum alaik. Para rasul telah kami kisahkan mereka itu kepada engkau Muhammad min qabli, sebelum ini, wa rusulan,
dan para rasul lam naqsus hum alaik, yang tidak kami kisahkan kepada kalian. Berarti Quran tidak menyebutkan semua. Lalu ditanyalah Ibnu Abbas oleh sesama sahabat, memangnya berapa nabi dan rasul? Kata Ibnu Abbas, rasul itu 313, nabi itu 120.000. Maka di bawah saya tulis sekedar mengingat saja, 313 R, 120.000 N. Nah, ini hanya untuk ingatan kita saja, karena tidak mungkin kita tahu satu persatu. Jangankan nabi, rasul 313 juga kita tidak tahu semua, dan tidak wajib tahu. Tidak wajib tahu. Yang wajib tahu yang mana? Yang disebut dalam Al-Quran, yaitu yang 25 ini, Pak. Oleh karena itu, mohon maaf, saya tuliskan nazom nih. Sekali lagi kita nyanyi lagi sebentar ya. Ini nyaji saya tulis dari kitab Tijanul Darani ya. Ini bahwa betul kita ini harus mengenal, harus tahu tentang para nabi. Ini kalau di pondok saya dulu waktu ngaji itu dilaguin, tapi lagunya lagu Sunda. Lagu Sunda ya. Nah, entah Sunda, entah Palembang nih, entah mana lagi. Gini saya contohin ya. Hatmun ala kulli dhi taklifi ma'rifatun bi anbiya'a ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashri wa yabqa sab'atun wa humu Idrisun Hudun Syu'aibun Salihun wa kadza Zulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Maaf ya, karena saya memang ngajinya di daerah Sunda sih, ini gitu-gitu lagunya itu. Jadi kalau ada nazom memang dinazomkan, cuman bagaimana cara menyanyikannya mungkin bisa beda-beda ya, tidak usah. Apa artinya hatmun ala kulli dzit taklifi ma'rifatun? Hatmun adalah wajib. Ala kulli dzit taklif, kepada setiap mukallaf, ma'rifatun, untuk makrifat. Terhadap siapa? Bi anbiya, terhadap para nabi. Ala tafsil, dengan rinci. Qad ulimu, seperti kalian bisa ketahui. Fitil kahujjatuna, di dalam masalah ini, dalam masalah perdebatan ini atau uraian ini, minhum, di antara yang wajib diketahui, samaniatun, ada 8. Oh 8. Nanti di Quran itu memang pisah-pisah ya. Bapak baca Quran pisah-pisah. Mimba di asrin, tapi 8-nya itu setelah 10. Jadi berapa? 18. Nah, 8 setelah 10 berarti 18. Waya beko, lalu masih ada sisa sab'atun, 7. Jadi berapa? 25. Ini namanya juga syair, Pak. Mestinya 25 aja gitu ya. Nah, supaya enak dilaguin. Berapa yang wajib? 8. Tapi 8-nya itu setelah 10. Sementara masih ada yang harus ditambahin. Berapa? 7. Jadi berapa tuh? 25. Namanya juga laku lah. Jadi boleh nanti di dinia anak-anak sini itu, anak-anak dinia Baitul Izzah, dilaguin sama anak-anak, nggak apa-apa untuk meriah. Ini tulisan ulama juga tentang siapa yang 25 itu, ternyata tidak disebut semua di sini ya. Idrisun, Hudun, Syu'aibun, Salihun. Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Salih, wa kadza, dan demikian nabi yang lain, yaitu Zulkifli, Adam pertama, bil Mukhtari, dengan nabi yang terpilih, qad khutimu, telah ditutup, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata Mukhtar, karena Mukhtar salah satu dari nama Nabi Muhammad ya. Kalau di sini ada Pak Mukhtar, Pak Thayyib, kemudian Pak Thohir, ya, Pak Mustafa, itu nama Nabi Muhammad semua itu.
Boleh pakai, oh boleh, bagus malah ya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak yang terhormat, itulah sekelumit yang saya sampaikan berkaitan dengan makrifat kepada para Rasul. Lalu dari keyakinan terhadap Rasul harus berdampak kepada perilaku kita ngikutin akhlak para Rasul. Yang mudah untuk diingatkan, dengan sangat mudah diingatkan, sifat yang 4 itu adalah sifat utama yang harus kita ikutin sebagaimana para Rasul. 1, tidak boleh bohong, kita harus sidik. 2, harus jujur, kita harus amanah, jangan khianat. 3, kita harus komunikatif dengan sesama kita dalam hal-hal yang baik, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Yang keempat, kita harus mengasah otak terus supaya jadi makhluk yang cerdas. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja barangkali Bapak yang terhormat berkaitan dengan kajian kita subuh ini. Mohon maaf lebih kurangnya. Apakah ada tanya jawab juga? Masih ada, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. 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 Menerapkannya yang pahamnya di bawah Iya. itu apa itu kata jadi 50 sifat akidah terhadap Rasul jadi 50. Bukan, 50 itu terhadap Allah dan terhadap Rasul. Sifat yang wajib di Allah 20, sifat yang mustahil 20, sifat yang jaiz 1. Jadi 41. Rasul 2, 4, 1, 9. Dijumlahkan 5. Ini hanya dalam memudahkan kita mengajinya lah, melengkapkan kajian kita. Ketahuilah yang maka sering disebut oleh mereka itu sebagai sifat 50. Jadi 9 untuk Rasul, 41 untuk Allah. Tapi di dalamnya ada wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz, begitu ya. Iya. Jadi kepada Allah 41, wajib 20, mustahil 20, jaiznya 1. Rasul 4 wajib, 4 mustahil, 1. Itu hanya untuk memudahkan kita mempelajarinya dengan rinci saja gitu, supaya demikian itu Mas. Ya. Menurut Ustaz nih, Ya. kira-kira apakah masih belum ada yang tidak disampaikan oleh Rasul walaupun termasuk yang sangat personal hanya buat Rasul? Ya. Makanya gini Pak, yang oleh Rasul yang tidak disuruh untuk disampaikan ada, tapi Rasul sendiri tidak menyampaikannya, gitu ya. Jadi hal itu memang tidak ada kepentingan untuk orang lain, termasuk barangkali masalah personal dan lain sebagainya ya. Nah itu, jadi kalau lihat dari rumus itu pasti ada Pak. Tapi saya katakan tadi itu contoh bagaimana pengalaman Rasul, ilmu Rasul yang diterima oleh Allah ketika Mi'raj. Alam gaib, alam malakut, alam lahut yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain, maka Rasul cukup untuk beliau saja, gitu ya. Bahkan barangkali mohon maaf, contoh sifat-sifat surga kan Rasul sudah saksikan. Nabi Muhammad dalam Mi'raj menyaksikan surga, menyaksikan neraka. Quran menyebutkannya tajri min tahtihal anhar, ada hurin dan sebagainya. Tapi Rasul menutup dengan kata-kata la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khadhara ala qalbi basar. Bagaimana keadaan yang sungguhnya dari surga dan neraka belum bisa diucapkan oleh kata-kata, belum pernah terlihat oleh mata, dan belum bisa terlintas dalam hati. Boleh jadi Nabi Muhammad sudah tahu, tapi mengungkapkannya kepada umat tidak bisa, sulit, dan memang tidak diperintahkan. Nah, tinggal nanti tunggu saja, mudah-mudahan kita ke sana semua, gitu, ke surga semua. Kira-kira begitu ya. Jadi dari rumus ini, adakah sesuatu yang diberikan atau diberitahu oleh Allah kepada kita tapi tidak disampaikan? Ada. Tapi itu hanya untuk Nabi Muhammad saja. Rumusnya begitu ya. Nah, salah satu yang tadi saya katakan, jangankan ke Nabi Muhammad, Abu Hurairah dalam hadis Bukhari,
ada beberapa yang saya tidak sampaikan kepada kalian. Nah, boleh jadi itu yang oleh Nabi Muhammad tidak perlu disampaikan. Itu menunjukkan bahwa tapi terkait manusia, kebutuhan kita sebagai manusia sudah disampaikan. Sudah. Untuk seluruh kepentingan umat manusia baik syariat dan sebagainya sudah. Oleh karena itu dipertegas pada khutbah beliau di Arafah. Qad ballaghtu, apakah aku sudah sampaikan? Sudah sampaikan. Kemudian distempel oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Semua yang ditugaskan oleh Allah kepada untuk disampaikan sudah, lalu stempelnya dari Allah. Hari ini aku sempurnakan agamamu dan telah disempurnakan nikmatmu dan telah sempurna agama bagi kalian, aku ridho Islam. Itu stempel telah sempurna. Gitu kira-kira itu ya. Sehingga untuk kepentingan umat itu tidak ada yang oleh Rasul disembunyikan. Kalau disembunyikan, Rasul adalah kitmanu syai'in minal ilmi, itu mustahil. Nah, gitu ya. Menyembunyikan sesuatu ilmu yang harus sampaikan itu mustahil karena mal'unun. Ada kalimat kata Rasul sendiri, kitmanu syai'in minal ilmi mal'unun. Menyembunyikan ilmu yang harus sampaikan itu dilaknat, Pak. Maka kita juga ini para guru agama, kalau ada ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat minta, jangan ditahan-tahan, sampaikan. Ilmu itu dibutuhkan oleh masyarakat ya. Mohon maaf juga, saya pernah waktu dulu masih remaja pernah ada semacam upgrading di kelurahan, Pak. Beberapa hari beberapa tokoh dikumpul diberi ilmu, lalu pemberi materinya macam-macam. Salah satu di antaranya itu ilmu pembukuan. Ini di kelurahan, saya di kampung nih, baru tamat SMA waktu itu. Ada yang mengajarkan ilmu akuntansi pembukuan, terangkan dia. Tapi ada yang tidak diterangkan sama dia. Kalau ini saya nggak bisa terangkan kepada kalian. Kenapa? Karena saya belajarnya juga kursus dan kursusnya bayar. Jadi saya nggak sampaikan kalau nggak bayar. Maaf ya, ini ilmu biasa. Tapi itu mungkin ada unsur bercanda, tapi ada unsur juga mungkin ada benar juga. Saya belajarnya bayar kok, belajarnya mahal, saya bayar dosen, bayar apa dan sebagainya. Maka sekarang saya obrol aja begitu. Barangkali ada orang berpikiran begitu ya. Tapi untuk sifat Nabi, Rasul dan warasatul anbiya, para ulama itu warasatul anbiya, itu semua ilmu agama yang datang dari Allah, datang Rasul, jangan pakai kata-kata itu. Gitu ya. Jangan ada perasaan saya sampaikan kalau kalian bayar, nggak usah, jangan begitu. Ilmu itu jangan disembunyikan kalau dibutuhkan oleh masyarakat. Maka keluarlah hadis, kitmanu syai'in minal ilmi mal'unun. Menyembunyikan sesuatu ilmu yang harus sampaikan dilaknat. Maka tugas para alim ulama jangan pelit dengan ilmunya kalau dibutuhkan oleh masyarakat ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kira-kira, mohon maaf lebih kurangnya. Semoga Allah memberkahi kita semua, memudahkan jalan kebaikan buat kita semua. Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa alsinatina wa qulubina wa ahlina wa dhurriyyatina wa fi jami kasbina wa fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah